Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan kemampuan kepada kita senantiasa istiqomah dalam setiap amal, yang senantiasa amal itu bernilai ibadah. Dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita agar senantiasa kita mampu menjaga niat kita dan serta menjauhi segala larangannya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada kita semua, dan semoga Allah mencatat diri-diri kita menjadi bagian daripada umat Rasul, dan insya Allah pada akhirnya kita berkumpul dengan para nabi dan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, selamat bergabung kembali di kajian Bait Al-Hikmah Al-Fatur. Insya Allah pagi ini akan disampaikan materi oleh Ustadz Aan, Ramadan sebagai sekolah terindah. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu guru-guru yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Mu. Sehat Ustadz? Lemas puasa. Alhamdulillah, ini Pak Mu, Masya Allah. Itu lemas Ustadz ya, kita sehat. Santan makan pada ibu kasau. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam Ustadzmu. Alhamdulillah. Bunda, di sore ini kita akan membahas bersama Ustadz Aan tentang Ramadan sebagai madrasah terindah, sekolah terindah. Nah, kira-kira nih Bunda, ilmu apa yang bisa mau dapatkan di sore hari ini? Mangga. Iya. Bunda dulu, Mu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadzmu, Ustadz Aang, udah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan menjadi mahasiswa, akan diberi kuliah oleh Bapak Dr. Aang bagaimana kita sekolah di bulan Ramadan, supaya kita tahu bagaimana meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana kita mengikuti apa aturan-aturan Allah di dalam bulan Ramadan. Sekarang kita akan disekolahkan dan gurunya adalah Pak Ustadz Aang. Mudah-mudahan tujuan kita sampai berakhirnya Ramadan ini mendapatkan surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya kalau sekolah di Ramadan mah tekenging bolos nih Ustaz. Ya gitu. Tekenging bolos, tekenging mabal. Tidak boleh bolos, tidak boleh mabal nih kayaknya ya. Baik Ustaz Aan. Silakan disampaikan, ini para murid sudah menunggu, para mahasiswa. Kita akan sekolah di kajian sore hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-takhirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Al-mukarramun, ibu bapak, jamaah kajian Baitul Hikmah Khalifatur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, teristimewa Ibunda Empet, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan serta umur yang panjang pada beliau, dan juga Pak Muh beserta tim Khalifatur yang memfasilitasi pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu dan Bapak, insya Allah pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya mendapatkan tugas dari Pak Haji Mo untuk menyampaikan topik kajian tentang Ramadhanu Ajmalul Madrasati, bahwa Ramadan itu sebagai sekolah terindah. Ibu bapak sekalian, sebagai Ajmalul Madrasati, sekolah terindah, Ramadan itu tempo lalu pernah saya sampaikan, mursyidnya atau guru utama kita di bulan suci Ramadan itu langsung Allah Jalla Jalaluh. Muridnya, ibu dan bapak sekalian, dari Ramadan sebagai sekolah terindah itu eksklusif hanya orang-orang beriman. Jadi santri di bulan suci Ramadan tidak sembarangan, itu hanya orang-orang yang beriman. Yang ketiga, waktu belajar kita hanya sebulan dalam setahun. Karena itu pergunakan sebaik-baiknya Ramadan di tahun ini karena hanya sebulan waktu belajar kita. Pelajaran utama dari Ramadan sebagai Ajmalul Madrasati itu, siang hari kita melakukan Siyamu Ramadan. Sementara malam hari kita melakukan Qiyamu Ramadan. Ya. Siang hari Pak Mu kita berpuasa, malam hari kita sholat sunat taraweh. Pelajaran tambahannya dari Ramadan sebagai sekolah terindah itu, kita dianjurkan untuk tadarus tilawatil Quran, kemudian i'tikaf wa antum aqifuna fil masajid. Setelah itu kita dianjurkan untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat fitrah tentu wajib. Nah, target dari Ramadan sebagai sekolah terindah ini melahirkan lulusannya dengan yudisium muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Pak Muh dan Ibu Bapak sekalian, Ramadan akan semakin indah ketika Allah memberikan fasilitas pada bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana khairum min alfi syahr, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah Ibu Bapak potret bahwa Ramadan sebagai sekolah terindah. Nah, kenapa para ulama menyimpulkan Ramadan itu sebagai Ajmalul Madrasati, sekolah terindah? Sebab di dalam Ramadan itu banyak fakta tentang keindahan. Ya. Nah, apakah fakta itu? Yang pertama, Ibu dan Pak sekalian, fakta keindahan pertama dari Ramadan sebagai Ajmalul Madrasati, bahwa orang yang puasa dipanggil oleh Allah dengan undangan yang sangat mulia. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman.
Allah mengundang dengan sebutan wahai orang-orang beriman. Sungguh ini sebuah undangan yang teramat indah. Sebuah undangan yang nuansanya penghormatan, sebuah undangan yang menisbahkan kemuliaan sebagai apa sekaligus penuh kasih sayang. Kenapa? Sebab bisa kita lihat di Quran surah Al-Ahzab ayat 43 kata Allah begini, wa kana bil mu'minina rahima, dan bagi orang-orang yang beriman Allah akan mencintai. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah akan mengasihi. Jadi dalam hal undangan ibadah puasa ini, Allah mengundang kita dengan begini, wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku sayangi, wahai orang-orang yang aku kasihi. Ibu bapak, tidak ada keindahan dalam hidup ini melampaui undangan Allah kepada kita dengan sebutan orang-orang beriman, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi, dan orang-orang yang disayangi. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa yang diundang oleh Allah untuk ibadah Ramadan itu hanya orang beriman? Sebab hanya orang beriman yang akan bisa merasakan kelezatan dan keindahan sajian Allah pada bulan suci Ramadan. Pak Mo, insya Allah dengan iman puasa itu akan terasa sebentar, Pak Mo. Sebentar-sebentar lapar, sebentar-sebentar haus gitu ya, sebentar-sebentar seul. Ya, sebentar Ibu Bapak insya Allah dengan keimanan puasa itu. Kita hanya diperintah nahan lapar, bukan nahan napas ya. Kalau nahan napas mungkin itu agak berat. Oke, jadi kenapa Ramadan disebut sebagai sekolah terindah? Sebab ada fakta keindahan di dalamnya. Yang pertama, orang yang berpuasa diundang oleh Allah dengan undangan yang sangat mulia, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Fakta keindahan kedua dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, bahwa siam atau puasa dan qiyam sholat malam atau sholat tarawih itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nih dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, man soma Ramadhana, siapa saja yang puasa Ramadan, imanan dasarnya totalitas iman, wahtisaban dasarnya penuh pengharapan kepada Allah, jaminannya kata Gusti Rasul, gufirallahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Satu. Dalam hadis lain, man qoma Ramadhana, siapa saja yang melakukan sholat sunat tarawih, siapa saja yang melakukan sholat malam pada bulan suci Ramadan, sama imanan dasarnya totalitas keimanan, wahtisaban juga dasarnya penuh pengharapan kepada Allah, kata Rasul sama, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Jadi Ibu dan Bapak, saum Ramadan dan qiyamu Ramadan itu seperti mesin penghapus dosa-dosa kita. Dan para ulama menarik simpulan kedua, tidak ada keindahan dalam hidup ini melampaui diampuninya seluruh dosa-dosa kita oleh Allah. Maka sempurnakan Ibu dan Bapak, puasa kita dasarnya iman. Sholat sunat tarawih kita dasarnya iman. Itu. Kemudian harus besar pengharapan kita kepada Allah atas saum dan qiyamu Ramadan kita. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Ramadan disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah, sebab ada fakta keindahan ketiga, bahwa orang yang berpuasa akan ditaburi ragam kebahagiaan oleh Allah. Dan ingat, setiap kita itu kan setiap hari diperintah untuk bahagia oleh Allah. Sebanyak 10 kali dalam adzan,
5 kali dalam iqamah, total jenderal 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazin Allah tuh menyeru dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan. Dan bagi orang yang berpuasa berdasarkan beberapa hadis, Allah akan memberikan kebahagiaan. Manakah kebahagiaan itu? Pertama, indal iftarih. Bahagia pada saat kita berbuka. Ya, kamu bahagiakan kita pada saat berbuka, sebab azan maghrib itu ditunggu-tunggu oleh kita. Nah, tapi kata para ulama, bahagianya pada saat berbuka bukan karena kita boleh aktivitas makan minum yang tadinya dilarang, bukan itu bahagianya. Tetapi sesaat menjelang berbuka tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, sesaat menjelang berbuka itu saat di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah. Maka setiap menjelang berbuka, siapkan doa-doa yang terbaik. Ibu-ibu jamaah Halifatur, misalnya yang sudah senior, ya senior, kamu ya, saya nggak berani bilang tua ya, senior gitu. Yang segalanya sudah merasakan, punya derajat tinggi merasakan, punya kedudukan tinggi merasakan, punya pernah jalan-jalan ke sana kemari merasakan. Kira-kira di akhir hayat ini apa yang ibu bapak inginkan? Contoh, misalnya saya ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka sesaat menjelang berbuka itu berdoalah doa itu. Allahumma timlana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah umur hamba dengan kualitas kematian yang husnul khatimah. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah engkau akhiri umur hamba dengan kualitas kematian yang su'il khatimah. Panjat doa itu sesaat menjelang berbuka puasa, karena sesaat menjelang berbuka puasa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, semuanya dikabulkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, Ibu Bapak, para ulama menarik simpulan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keindahan melampaui dikabulnya setiap permintaan atau doa-doa kita. Satu, jadi Rasul menjanjikan orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan pada saat berbuka. Yang kedua, ilda fitrihi. Kebahagiaan itu akan Allah berikan ketika kita sampai di Idul Fitri. Bahagia kenapa? Karena sudah tuntas kita menjalankan kewajiban. Bahagia kenapa? Karena kita bisa melakukan aktivitas sesuatu yang dilarang di siang hari ketika puasa. Tetapi kata para ulama, bahagianya bukan pada itu. Ketika sampai nanti di Idul Fitri, bahagianya karena kita Id kembali. Fitri itu pada fitrah. Fitrah itu asal dan awal penciptaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pada asal dan awal penciptaan kita berada dalam kondisi fitrah, bersih, suci dari dosa dan noda kita. Maka ketika sampai di Idul Fitri, kenapa kita bahagia? Sebab kita dimetaforkan kayaumi waladathu ummuhu. Posisi kita persis seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibundanya. Ibu bapak, kata para ulama, tidak ada kebahagiaan melampaui sucinya diri kita dari setiap dosa-dosa kita, dan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ibu bapak, hadirin wal hadirat, jamaah Halifatur yang terhimpun atau bergabung di ruang maya ini, yang semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Yang ketiga, kebahagiaan yang akan Allah berikan pada orang yang puasa adalah ilda liqa'i rabbi. Bahagia manakala kita diberi kehormatan untuk bertemu dengan Allah. Liqa'i rabbi ini kata pencinta hadis yang pertama gini, bahwa orang yang berpuasa akan diberi kehormatan oleh Allah untuk bertemu langsung yaqadatan dengan Allah.
Ibu bapak, ini tidak ada kebahagiaan, tidak ada keindahan kata para ulama, melebihi diberinya kita kehormatan bertemu dengan Allah. Pak Mo bertemu dengan saya sebuah kehormatan. Lalu Pak Mo bertemu dengan pimpinan Pak Mo di kantor sebuah kehormatan. Suatu ketika Pak Mo diundang oleh Pak Presiden ya untuk bertemu, itu sebuah kehormatan. Minggu lalu sebelum saum Pak Mo bertemu dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Itu sebuah kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, bila kita bertemu langsung dengan Allah, itu indahnya, bahagianya tiada tara. Tapi juga ada yang mengartikan inda liqa'i rabbi ini bertemu dengan segenap rahmat Allah. Jadi orang yang puasa akan bahagia sebab hidupnya itu akan dihujani dan dikucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, itulah fakta keindahan ketiga dari Ramadan yang seringkali oleh para ulama disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, yakni sebagai sekolah terindah. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, kita percepat. Ternyata kalau lagi bulan puasa jam dinding itu jalan di tempat, Pak Munya meniasa lama ini setengah jam. Oke, yang keempat, Ibu Bapak sekalian, fakta keindahan dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, bahwa ibadah puasa adalah perisai dari api neraka. Ya. Kata Rasulullah begini, innamas siyam, sesungguhnya puasa itu junnatun. Dia adalah perisai. Puasa itu adalah benteng, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan melindungi seorang hamba dari panasnya api neraka. Puasa yang Ibu Bapak lakukan hari ini di bulan suci Ramadan itu akan menjadi perisai, akan menjadi benteng yang melindungi kita dari sentuhan api neraka. Bahkan dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man soma yauman, siapa saja yang puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Sekarang kita puasa Ramadan tuh fi sabilillah, di jalan Allah, menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah. Gimana kata Rasulullah? Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharipan, maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis ini riwayat Bukhari. Sehari saja puasa, kita akan dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Jika sebulan itu 30 hari, 7 kali 3 itu 210 misalnya ya. Nah, 210 ini 210 tahun dipanjaukan perjalanan kita, dijauhkan diri kita dari api neraka. Jadi sehari saja kita puasa di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, maka jasad kita, fisik kita akan dijauhkan sepanjang 70 tahun perjalanan. Silakan 70 ini kalikan 30. Berapa puluh tahun kita akan dijauhkan dari api neraka. Ini informasi kata Rasulullah bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasul tidak akan dusta, semuanya adalah wahyu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bila puasa bisa membentengi kita dari api neraka, maka dalam narasi para ulama ditarik simpulan, tidak ada keindahan dalam hidup ini melampaui dijaganya kita dari sentuhan api neraka. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Berikutnya, fakta keindahan berikutnya dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati. Ramadan sebagai sekolah terindah itu bahwa puasa adalah syafaat bagi kita di hari kiamat. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan sepanjang sebulan penuh ini itu akan memberi pertolongan kepada kita di hari di mana tidak ada lagi seseorang yang bisa memberikan kita pertolongan.
Dan ternyata dalam hadis yang akan saya bacakan ini bukan hanya puasa, Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Gini kata Rasulullah, asyam puasa, wal Quran dan Al-Quran yang kita baca, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Keduanya akan memberi syafaat dan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Karena hari kiamat itu hari di mana tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pertolongan. Tapi kata hadis ini ada dua yang bisa nolong kita di hari kiamat. Apa? Pertama, saum. Yang kedua, Al-Quran. Yaqul berkata, siapa? Asyam, puasa kepada Allah. Ay Rabbi, mana'tu khutto'am bin nahar. Gitu. Mana'tu khutto'am wassahawati bin nahar. Ya Rabb, kata puasa, orang ini menahan lapar di siang hari, juga menahan syahwat di siang hari karena melaksanakan ibadah puasaku. Wah, ibadah puasa, fasafa'ni fihi, maka aku sebagai puasa ingin memberikan syafaat pada orang itu. Itu puasa berkata kepada Allah demikian, ya Rabb, orang ini menahan lapar di siang hari. Ya Rabb, orang ini menahan syahwat di siang hari karena dia ingin puasa, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat pada orang itu. Wa yaqulul Quran, dan berkata pula Al-Quran kepada Allah, mana tuhun nauma bil lail. Ya Rabb, orang ini menahan kantuk di malam hari karena membaca aku. Karena membaca Al-Quran, fasaffi'ani fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat pada orang itu. Qala, maka berkata Allah, fayusaffa'ani, maka keduanya diperkenankan untuk memberikan syafaat. Ibu bapak, puasa yang kita lakukan sebulan penuh ini akan memberi pertolongan kepada kita di hari kiamat. Dia minta izin kepada Allah untuk menolong kita. Tidak hanya itu, Al-Quran juga memohon kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita ketika Al-Quran kita baca dan kita abaikan yang lain demi membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, dalam narasi para ulama tidak ada keindahan dalam hidup melampaui diberinya kita syafaat oleh puasa dan Al-Quran yang kita baca. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, yang keenam, fakta keindahan keenam dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, bahwa tadi Ramadan menyajikan fasilitas luar biasa yang disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Ibu Bapak, apa arti Al-Qadar itu? Saya introdusir. Setidaknya Al-Qadar itu ada 3 arti. 1, penetapan dan pengaturan Allah. Jadi Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menetap dan mengatur takdir kita, takdir seorang hamba, di mana kuantitas takdirnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, Al-Qadar itu disebut malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Kenapa disebut malam yang mulia? Sebab pada malam itu turunnya Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, yang ketiga Al-Qadar itu disebut malam yang sempit. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Sebab pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi. Untuk apa malaikat itu turun ke bumi? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk menebar kedamaian, menebar salam bagi mereka yang ditetapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, lalu ada pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dikunjungi oleh Lailatul Qadar? Apa yang harus kita lakukan supaya Lailatul Qadar berkunjung pada diri kita? Berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Qadar ada 3 kata kunci. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berdasarkan petunjuk Al-Qadar ada 3 kata kunci kalau kita ingin dikunjungi Lailatul Qadar. 1, al-lail. 2, al-malaikat. 3, Al-Quran. Al-lail itu artinya malam.
Kalau Lailatul Qadar ingin berkunjung pada kita, maka hidupkanlah waktu malam terkhusus di 10 malam terakhir. Gitu ya. Terkhususnya lagi minimal di yang ganjil, syukur. Genap ganjil juga kita tetap terjaga. Dengan cara apa? Menjaga malam di 10 terakhir itu, hidupkan malam 10 terakhir dengan menjaga sholat sunnah atau tarawih dengan berjamaah. Ya, jangan berjamaahnya di mall. Ya, kemudian hidupkan dengan menjaga sholat fardu berjamaah. Hidupkan waktu malamnya dengan berdoa. Jaga waktu malam wa antum aqifuna fil masajid dengan iktikaf di masjid gitu ya. Nah, kemudian itu al-lail yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, selain al-lail ada kata kunci yang kedua, al-malaikah. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingin dikunjungi oleh Lailatul Qadar, maka di 10 malam terakhir minimal, syukur kalau dari sekarang ya, kita tuh harus memiliki kepribadian malaikat. Malaikat itu mana? Wayab alu nama yu'marun. Mereka melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka dengan sami'na wa ata'na bila kaifa. Artinya jadilah di 10 malam terakhir itu Ibu menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Atau juga milikilah misi malaikat. Kepribadian malaikat dan misi malaikat. Apa misi malaikat itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka di 10 malam terakhir, Ibu dan Bapak itu harus menjadi penebar salam. Baik menebar salam melalui ucapan maupun menebar salam melalui tindakan. Ya. Atau juga malaikat itu kan konon kata informasi Allah dalam Al-Quran diciptakan dari cahaya. Milikilah kepribadian cahaya. Cahaya itu menerangi orang lain. Bila ada orang yang gelap, terangi oleh ibu dan bapak. Bila ada orang yang sedih, bahagiakan oleh ibu dan bapak. Bila ada orang yang susah, mudahkan oleh ibu dan bapak. Bila ada orang yang butuh bantuan, buat bantu oleh ibu dan bapak. Nah, itu kepribadian malaikat. Dan lalu yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, kata kunci yang ketiga Al-Quran. Ini. Kalau ingin dikunjungi oleh Lailatul Qadar, maka minimal di 10 malam terakhir, titik interaksi kita dengan Al-Quran harus berada pada kutub yang paling tinggi. Interaksi Al-Quran bisa melalui qiraah, tilawah, terjemah, mengkaji tafsirnya, kemudian menghafalnya, apalagi kalau kita tatbiqul Quran, mengaplikasikan perintah Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Nah, bila di 10 malam terakhir Ibu dan Bapak berada pada kutub interaksi yang tertinggi dengan Al-Quran, maka kita akan dikunjungi oleh Lailatul Qadar. Jadi, berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Qadar, ketika Ibu dan Bapak ingin dikunjungi, ingin Lailatul Qadar bertamu, satu, hidupkan 10 malam terakhir dengan berbagai macam amaliyah dan ubudiyah, kemudian miliki kepribadian malaikat, tunaikan misi malaikat di muka bumi, dan jagalah titik interaksi kita dengan Al-Quran berada pada kutub yang tinggi. Kalau ketiganya kita perhatikan, insya Allah Ramadan tahun ini kita akan mendapatkan Lailatul Qadar di mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, itulah saya kira penghantar sementara bahwa Ramadan disimpulkan para ulama sebagai ajmalul madrasati, madrasah yang teramat indah, sebab di bulan Ramadan di dalamnya banyak sekali fakta-fakta tentang keindahan. Syaratnya memang kita melalui Ramadan ini harus berbasis pada keimanan yang total dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Jimu, itu yang bisa saya sampaikan, dan kita nanti bisa lanjutkan dalam dialog. Sekian Ibu dan Bapak sementara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih jazakallah khairan katsira sudah menyampaikan begitu banyak materi dari yang pertama sampai ke 6. Hanya nggak tahu ya,
ketika melaksanakan yang pertama nih bensinnya kadang-kadang sudah mulai habis. Kedua begitu, ketiga begitu, keempat begitu, kelima, keenam juga sama. Rasa-rasanya seperti makan ya. Kalau buka sahur tuh hari pertama enak, hari kedua masih enak, hari pertengahan sudah mulai masuk ke Indomie dan selanjutnya ya. Ustaz, kaitan dengan 6 yang tadi ini, bagaimana caranya mengazamkan? Karena terus terang dari setiap uraian para asatidz baik di masjid maupun di kajian-kajian online, ilmunya nih kadang kita sudah dapat nih Ustaz. Tapi bagaimana melangkahkan kaki, mengucapkan niat untuk mengaplikasikan itu agak susah ya. Seolah nggak ngasih kayaknya. Ini bagaimana supaya hati ini kuat untuk mengazamkan setiap ilmu bisa diaplikasikan. Oke, Pak Haji Mo, syariat itu diturunkan untuk mempermudah. Ya, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan dengan kemampuan dia untuk menghadapinya. Nah, dalam proses menjalankan berbagai macam perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis, prinsipnya tadarruj, bertahap kamu. Ya, jadi kita ketika menjalankan syariat bertahap, dari yang termungkin kita lakukan, dari yang termudah kita lakukan, kemudian komitmen di yang mudah itu, nanti itu akan membangun semacam inner energy. Ada tenaga dari dalam diri kita untuk terus berjalan perlahan dari pasti menuju kesempurnaan. Yang jadi masalah tuh gini, contoh, kita mendengar bahwa betapa utamalah kita tilawatil Quran. Tapi yang ada di bayangan kita Al-Quran yang tebal 30 juz. Maka ketika baca Al-Quran kita ngebukaan belum beres gitu ya. Nah, ini akan berat. Kemudian taraweh kita hitung jumlah rokaatnya. Masya Allah, itu kan kita lagi kecil, itu kenangan indah tarawih itu apa kamu ngapalkan jumlah rokaat. Jangan-jangan ibu dan bapak sekarang juga kalau tarawih berhitung di hati 2, hati lo, opat, nah itu ya. Tapi itu menjadi keindahan tertentu. Yang paling pusing itu kamu kalau lagi tarawih, sebentar lagi witir, udah mah imamnya panjang, baru sadar kita belum wudhu. Ini saya kira. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam menjalankan perintah Allah yang begitu indah informasinya kita terima, itu ada namanya tadarruj, teori gradasi bertahap. Dari mana tahapannya? Kita mulai dari yang termudah dulu. Dari yang termudah kita konsisten, itu nanti kata para ulama akan memberi apa yang disebut dengan inner energy. Ada inner power dari dalam diri kita untuk melangkah melakukan perintah yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kita seringkali tumbang di perjalanan karena kita terlalu mengejar yang ideal tanpa konsisten. Misalnya, yang termudah bagi kita setelah sholat, baca Quran itu hanya 1 lembar. Pertahankan 1 lembar setiap habis sholat. Ya, setiap habis sholat 1 lembar, setiap habis sholat 1 lembar. Itu lama-kelamaan akan memberikan energi untuk nambah. Jangan setelah sholat digeber, misalnya kita ingin targetnya 1 day 1 juz. Keren sih kalau bisa. Tapi ketika jadi beban lelah, akhirnya kita baca Quran 1 juznya hari pertama dan hari terakhir. Gitu. Nah, jadi dari yang termudah dulu kita mulai. Di amalan puasa dan amalan yang lain, dari yang termudah dulu kita lalui, maka biasanya kalau demikian kita akan bisa melalui tahapan yang lain. Kenapa kita misalnya ujung-ujungnya kadang suka tidak, saya sebut saja frustasi lah, ujung-ujungnya kita tidak konsisten, ujung-ujungnya kita tidak sempurna, ya karena kita terlalu berambisi untuk yang lebih tinggi, padahal tidak berpijak pada kebiasaan-kebiasaan yang mengakar dulu, tapi mudah kita lakukan. Tadi saya sampaikan, kalau baca Quran, enaknya setelah sholat, misalnya 1 lembar aja terus pertahankan. Nah, lama-lama akan bertambah. Kalau sholat sunat, misalnya kita baru bisa sholat duha saja.
Sholat duha baru sempatnya 2 rakaat, terus pertahankan 2 rakaat. Sholat malam bisanya 2 rakaat, terus 2 rakaat. Sebab ibu dan bapak lebih baik 2 rakaat istiqomah tiap malam ketimbang 11 rakaat sholat malam, tapi sekali dalam seumur hidup, gitu ya. Dari itulah Pak Mo ya. Jadi mulai dari yang termudah terlebih dahulu. Iya, ini pengalaman ya. Semalam tuh kan ditugaskan jadi imam tarawih. Belum nyampe masjid sudah banyak request. Pak Haji, surat atau panjang-panjang dari imam. Jadi dicegat sama ibu-ibu ini luar biasa. Oh, ini ujian. Padahal baru hari kedua, hari ketiga ya. Hari kedua itu. Haji, jangan terlalu panjang-panjang gitu diarahku mau takasur pergi ke Anas enggak. Memang ya seperti gini Ustaz. Kita kan menghadapi Ramadan itu kadang-kadang di ujungnya sapnya kan maju ya. Jadi sapnya penuh, tengah, ke depan, tinggal sesak. Bahkan dulu saya pernah itu tinggal imam dan 2 sapnya aja di depan. Pada kemana ini? Mudik. Ya begitulah mungkin ya liku-liku di Ramadan. Tapi juga kita mungkin lebih condong apakah ilmu belum nyampe atau seperti apa. Saya sih berharap dengan kajian-kajian Bait Al-Hikmah begini, ini menambah azam niat kita agar Ramadan ini sudah menjadi bagian, menjadi milik kita Ustaz ya. Betul ya Ustaz? Jangan sampai terlewat lagi Ramadan menjadi milik orang lain, ujung-ujungnya kita kecewa. Betul. Baik Ustaz, izinkan saya menyampaikan sesuatu nih, oleh-oleh dari Kang Dea buat Ustaz ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah program Ramadan spesial Offer for Umroh. Insya Allah Ramadan di program Syawal akan berangkat bersama Ustadz Dr. Aang Ridwan Nasr Agama di tanggal 4 dan akan nyambung bergabung juga nanti yang akan membimbing di tanggal 6 Ustadz. Ini 2 kali nih ya. Jadi Ustadz berangkat tanggal 4, nanti juga akan membimbing tanggal 6. Jadi wayahnya di extend. Ya, insya Allah silakan daftarkan ya di Umroh Syawal program tanggal 4 Mei. Dan silakan daftarkan Umroh Syawal di tanggal 21 Mei bersama Ustadz Didi Haryadi LC, insya Allah ya. Karena banyak ini nih, banyak pendaftar, jadi seatnya insya Allah akan bertambah nih ya. Dan untuk program LQ sudah sold out, tinggal program tanggal 4, Umroh Syawal tanggal 6 Mei juga sudah sold out, tanggal 8 Mei juga sudah sold out. Tinggal tanggal 21 dan tanggal 22 ya, karena masih ada sisa seat yang belum terpenuhi. Tinggal beberapa seat lagi sebetulnya ya. Silakan daftarkan, sudah ada para petugas di kolom chat. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebagai informasi saja bahwa kajian yang memang di pagi hari sekarang beralih kepada asyar ya. Besok insya Allah akan disampaikan materinya bersama Ustadz Gun Sihabuddin LC ya di tanggal 6. Dan inilah para pemateri di kajian Ramadan. Ya, ada Mbak Utik, ada Pak Dr. Ali, ada juga Pak Dr. Tauhidul Azhar, ada juga Pak Dr. Imam Lukman, Dr. Haji Lukman Abdurrahman. Baik, jangan tunda niat ibadah selagi masa tunggu keberangkatan haji semakin lama. Informasinya nih Ustaz, tahun ini hanya beberapa persen saja ya informasi di lapangan. Maka daftarkan melalui haji khusus yang masa tunggunya hanya 7 tahun. Usia 12 tahun sudah bisa mendaftar Pak Ustaz. Jadi target kami nih haji muda itu luar biasa. Usia 19 tahun sudah bisa berangkat dan itu hadiah terindah ketika lulus kuliah. Kalau tidak ingin menunggu lama, daftarkan menggunakan visa haji Furoda. Khususon pembimbingnya adalah Ustadz Wijayanto. Dan ini tidak antri. Daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama. Insya Allah. Itu oleh-olehnya. Ustadz, tidak ada pertanyaan di kolom chat. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari WhatsApp yang titipan dari kemarin terkait dengan
amalan yang memang sebetulnya amalannya ini sudah dia laksanakan, ya. Qiyamul lail, sedekah, lalu berbagi sedekah kepada tetangga, lalu ada menyantuni anak yatim. Hanya dirasakan, tidak ada feel, ya. Belum ada apa ya? Kata beliau ini, tidak ada rasa seperti sedekah tuh. Ya sedekah aja biasa. Bagaimana menghadirkan rasa sedekah itu, kan suka ada, kalau sudah sedekah biasa tuh biasa gitu. Tapi bagaimana menghadirkan supaya kita tuh punya feel bahwa kita bersedekah tuh benar-benar ini sedekah. Rasanya gitu, ya. Tidak seperti biasanya. Dia ingin memunculkan bagaimana memunculkan rasa sedekah yang berkualitas. Begitu Ustadz, nih pertanyaannya titipan nih, ya, dari kemarin yang Ustadz Asep menyampaikan tapi tidak sempat saya baca ini. Ya. Oke. Rasa ibadah itu akan kita temukan ketika kita tahu visi dan orientasi dari ibadah itu. Contoh, visi dan orientasi ibadah sholat adalah mengkoneksikan hati dengan yang ilahi. Bila pada saat sholat kita itu merasa terkoneksi dengan Allah, merasa kita melakukan dialog dengan Allah, merasa kita melakukan curhat dengan Allah, maka itulah rasa dari ibadah itu. Kalau kita sholat Allahu Akbar, tapi berai ke sana kemari, nggak jelas. Apakah kita sedang ngobrol dengan Allah? Apakah kita sedang fokus menghitung jumlah rakaat di sholat tarawih gitu? Nah, ini ada yang kabur. Jadi inti dari visi dan orientasi dari sholat itu mengkoneksikan hati kita dengan yang ilahi. Maka rasa ibadah akan terasa di sana. Hingga segenap permohonan kita sampaikan. Bahkan tak jarang misalnya ada orang yang sholat meneteskan air mata karena merasa terkoneksi hatinya dengan Allah. Lalu sekarang sedekah, visi misi sedekah itu kan untuk berbagi kebahagiaan. Sedekah itu untuk mengurai beban orang lain. Nah, di mana kita bisa menemukan rasa dari sedekah itu, akan kita rasakan nikmatnya sedekah itu ketika orang yang kita kasih dia bahagia. Bersyukur, berterima kasih. Bebannya terentaskan, masalahnya teruraikan, kebutuhannya terpenuhi. Di situ sesungguhnya rasa dari sedekah itu. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, meskipun sebetulnya pada saat kita beribadah itu tulus saja, mukhlisin lahuddin, ikhlas saja, gitu ya. Jangan menunggu rasa-rasa tertentu, yang penting kita tunaikan saja, gitu. Nah, setelah apa yang menjadi kewajiban kita ditunaikan, feedbacknya pada diri kita memang ada yang dirasakan otomatis, ada yang dirasakan pada hal aspek-aspek yang lain. Persis seperti doa, kan doa itu ada yang cash and carry, ada yang langsung, dan ada juga yang ditangguhkan. Ada juga pengijabahan doa yang Allah berikan dalam bentuk kehidupan yang lebih hebat, gitu. Ya kita minta sesuatu, tapi Allah tidak ngasih. Tapi anak cucu kita oleh Allah dijadikan anak yang tinggi derajat. Itu juga bagian dari ijabah doa. Dosa kita nanti diampuni oleh Allah. Jadi dalam nalar orang awam, saya kira ya, nalar orang awam, rasa dari ibadah itu akan kita rasakan ketika visi dan orientasi dari ibadah itu terlihat. Sholat visinya untuk mengkoneksikan hati. Sedekah visinya untuk membahagiakan orang lain, meringankan beban orang lain. Jadi ketika ada orang yang merasa ketika kita kasih bantuan itu plong, nuhun, neng, anak saya SPP-nya jadi bisa bayar, nuhun, bapak saya jadi bisa bayar listrik bulan ini, nuhun, akang teteh saya jadi bisa beli gas, nuhun, ece, akang saya jadi bisa beli minyak goreng. Nah, kata nuhun terima kasih itu adalah rasa dari sedekah kita. Ya, jadi pada aspek itu saya kira kita mencari rasanya pada visi dan orientasi. Ibadah haji dan umroh, visi misinya misalnya adalah untuk membangun apa namanya kecerdasan spiritualitas kita misalnya. Nah, maka itu adalah bagian dari rasa yang kita cari. Kemudian misalnya apa
Iya, dalam kajian yang lebih dalam, misalnya visi dan misi dari ibadah itu selain untuk membangunkan kesolehan sosial ritual, kita juga untuk membangun kesalehan sosial orang lain. Misalnya jika kita bahagia, harus membahagiakan orang lain. Itu Pak Mu, saya kira. Baik Ustadz, alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya akan catat, saya coba share ke beliau. Mudah-mudahan beberapa poin, hati terkoneksi dengan Allah, visi misi dengan sedekah bahagia, lalu masalah juga terurai, ya, beban juga berkurang. Mudah-mudahan menjadi sebuah solusi buat pertanyaan yang titipan, ya, pertanyaan yang kemarin kajian Ustadz Asep. Ustadz, sudah jam 16.30 waktu kita. Sepertinya di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya Ibu Bapak silakan, ya, acungkan tangan di raise hand saja. Sebelum kajian ini ditutup dengan doa, Ustaz. Ya. Kang Dia, ada satu lagi ya iklan ya. Bagi ibu bapak yang ingin memesan kurma, sudah pesan kurma belum Ustaz? Udah, tapi belum diambil. Kita dong sama Pak Mo ya. Kita dong sama Mo nih. Bagi bapak ibu yang ingin memesan kurma, insya Allah kurmanya sudah ada di Khalifah Tur, silakan pesannya. Ada kurma sukari dan kurma ajwa. Ya, nutrisi serat, kaya serat, merupakan sumber gula, memberi rasa kenyang. Inilah unit bisnis di Khalifah Tur, ada kurma ajwa dan kurma sukari. Silakan pesan, ready-nya stop ya. Dan silakan hubungi, ada Kang Dea, ya, nomor telepon juga sudah tercantum. Dan silakan hubungi kamu juga ya, nomor teleponnya sudah tercantum. Ustadz, itu saja informasi terakhirnya di penghujung kajian sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, berkenan ibu bapak yang hadir, kita akan berdoa bersama Ustadz Aan. Mudah-mudahan Ramadan yang hari ini menjadi Ramadan yang terbaik dari hari kemarin, Ustadz. Ya, sehingga amalan kita menjadi amalan yang terbaik dari amalan-amalan yang kemarin. Tafadhol Ustadz, boleh dipimpin doa sebelum kajian. Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terindah bagi kita semua. Di penghujung Ramadan kita mendapatkan yudisium orang-orang yang bertakwa, dan inna lil muttaqina mafaza, bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan kemenangan dalam hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat nanti. Kita pun memohon mudah-mudahan kita semua dihidupkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athar wa sabil ahyar adadani aminlahi wa ibtari. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as saut, ihfadna minal afati wal ahati wal uqubat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, demikianlah kajian sore di Bait Al-Fatur. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Nuhun Pak Ustadz. Allahumma asyhadu an la Ustaz Dr. Anam Ketumun. Saya Anu dan Tangga yang bertugas mohon undur diri. Selamat berbuka saum nanti pada saatnya azan maghrib ya, jangan sekarang. Terima kasih. Amin. Nuhun, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.